adik-adik, apa kabar semua? Semua baik? Ya, Miss harap semua dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semua adik-adik tutup mata ya, kita berdoa. Ikuti Missnya berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur, untuk semua kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami boleh bertemu. Sekalipun hanya lewat percakapan online. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sekarang supaya kita nggak bosan, enaknya kita ngapain ya Miss Adel? Gimana kalau kita nyanyi aja, Miss? Ya. Kita nyanyi King Kong badannya besar. Oke, sekarang ayo semuanya adik-adik berdiri. Semua tahu lagunya kan? King Kong badannya besar. Oke, semua berdiri, ikuti Miss-nya ya. Oke. Oke, semua buat tangannya seperti ini. Ikuti Miss gerakannya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, semua masih semangat? Kita ulangi lagu sekali lagi ya. Oke, King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, sama tepuk tangan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Saya, Miss. Oke, nah, sekarang Missnya akan bercerita. Adik-adik semuanya dengar ya. Oke. Cerita kita hari ini adalah tentang seseorang yang pemberani. Judulnya adalah Goliat dan Daud. Oke, semua sudah pernah mendengar ceritanya bukan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita ini lagi. Orang Filistin sekali lagi datang berperang melawan Israel. Ketiga saudara Daud yang tertua ikut dalam tentara Saul. Maka suatu hari Isai berkata kepada Daud, "Bawalah untuk kakak-kakakmu gandum dan roti ini. Lihatlah apakah mereka baik-baik saja." Setelah Daud sampai di perkemahan tentara, ia berlari ke barisan perang untuk mencari kakak-kakaknya. Goliat si raksasa Filistin tampil ke depan untuk mencemoohkan orang Israel. Ia telah berbuat demikian setiap pagi dan sore selama 40 hari. Ia berteriak, "Pilihlah seorang dari kalian untuk melawan aku. Jika ia menang dan membunuhku, maka kami akan menjadi hamba-hambamu. Tapi jika aku menang dan membunuhnya, kalian akan menjadi hamba-hamba kami. Saya menantang kalian untuk mencarikan seseorang melawan aku."
Lalu Daud bertanya kepada salah seorang dari tentara itu, "Apa hadiahnya kalau ada orang yang dapat membunuh orang Filistin ini dan membebaskan Israel dari rasa malu?" "Saul akan memberikan kepada orang itu banyak kekayaan," kata prajurit itu. "Dan ia akan memberikan kepada orang itu putrinya sendiri sebagai istri." Tetapi semua orang Israel takut kepada Goliat sebab ia begitu besar. Ia lebih dari 3 meter tingginya dan ada prajurit lain yang membawa perisainya. Beberapa prajurit pergi dan mengatakan kepada Raja Saul bahwa Daud ingin melawan Goliat. Tapi Saul berkata kepada Daud, "Kau tidak akan dapat melawan orang Filistin ini. Engkau masih sangat muda, sedangkan dia sudah menjadi prajurit sepanjang hidupnya." Daud menjawab, "Saya telah membunuh beruang dan singa yang melarikan domba-domba ayahku, dan orang Filistin ini akan menjadi seperti itu. Tuhan akan membantuku." Maka Saul berkata, "Pergilah dan semoga Tuhan menyertaimu." Daud pergi mengambil 5 batu yang licin dari sungai dan memasukkannya ke dalam kantong gembala yang dibawanya. Kemudian ia mengambil umbannya dan maju menemui raksasa itu. Ketika Goliat melihatnya, Goliat hampir tak percaya. Ia pikir, alangkah mudahnya untuk membunuh Daud. "Coba datang kemari," Goliat berkata, "dan akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata, "Kau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau." Pada saat itu juga Daud berlari ke arah Goliat. Ia mengambil sebuah batu dari kantongnya, menaruhnya dalam umbannya, dan melontarkannya dengan sekuat tenaga. Batu itu melayang dan langsung kena kepala Goliat, dan ia terjatuh mati. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, semuanya mereka melarikan diri. Orang Israel mengejar mereka dan menang dalam pertempuran itu. Oke, kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Kita nyanyi satu lagu lagi ya tentang Daud dan Goliat. Oke, Miss Eva. Sekarang kita mainkan ukulelenya lagi. Semua bangkit berdiri, ikuti gerakan Miss-nya.